Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss. Semoga pagi ini anak-anak Miss masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala meskipun kita masih belajar jarak jauh. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran, terlebih dahulu kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Miss yakin semua anak-anak Miss pasti mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, sehingga nantinya setelah video pembelajaran ini Miss sampaikan, kamu bisa paham dengan materi-materi yang ada di dalam video. Oke, ya. Kita lanjut. Kemarin kita sudah bahas tentang udara bersih bagi kesehatan. Masih tema 1. Bedanya pembelajaran kali ini kita akan membahas pembelajaran 4, 5, dan 6. Kemarin itu pembelajaran 1, 2, dan 3, sekarang 4, 5, dan 6. Masih subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, kita review kembali jenis-jenis usaha di bidang jasa yang ada di wilayah kita adalah jenis usaha yang sering digunakan oleh masyarakat, di mana jenis usahanya seperti pariwisata. Pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, sangat berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung oleh potensi panorama alam Indonesia yang cantik dan elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menunjukkan aspek budaya. Contoh beberapa objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, suaka alam, serta flora dan fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain seperti pengelolaan jasa penginapan, misalnya hotel, kemudian wisma dan losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Nah, kemudian yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Kemudian yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi, tour dan travel. Nah, jadi beberapa jenis usaha di bidang jasa yang ada di Indonesia itu sangat banyak ragamnya ya anak-anak Miss. Ada yang bergerak di bidang jasa penginapan, ada yang bergerak di bidang jasa cenderamata atau souvenir, ada yang bergerak di bidang tour guide, kemudian ada yang bergerak di bidang tour and travel. Jadi orang-orang atau orang tua kita yang berangkat haji itu salah satunya menggunakan jasa pariwisata. Masuk ke dalam bidang apakah dia? Iya betul, tour and travel. Nah, jadi anak-anak ini sudah bisa tuh membedakan jenis usaha di bidang jasa yang ada di Indonesia tergolong ke dalam apakah dia bidang penginapan atau bidang penjualan barang, pemandu wisata, atau di bidang transportasi. Nah, kita lanjut. Coba kamu perhatikan video serta gambar yang ada di atas. Nah, pada bagian atas, Miss tandai, ya, ini dia. Pada bagian atas ini adalah sistem pernapasan diafragma. Kemudian pada bagian bawah ini adalah sistem pernapasan perut dan dada. Jadi kedua video dan gambar ini menjelaskan tentang proses pernapasan perut dan dada. Pada bagian atas itu proses pernapasan perut, dan pada bagian bawah itu proses pernapasan dada. Dimana nanti penjelasannya akan kita lihat ya anak-anak Miss. Di buku kamu juga ada pada pembelajaran 4, 5, dan 6, yaitu proses pernapasan yang menggunakan perut dan proses pernapasan yang menggunakan dada. Dimana kalau proses pernapasan yang menggunakan perut itu diafragma terangkat, sedangkan
proses pernapasan dada itu diafragma melebar. Jadi bisa anak-anak Miss buka juga buku siswa, di situ juga sudah dijelaskan. Kita lanjut. Kenapa saat bernapas kita membutuhkan kekuatan otot? Nah, coba kita lihat. Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernapas membutuhkan kekuatan otot. Kenapa? Karena otot adalah pernapasan utama seperti diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Anak-anak Miss tahu kubah? Iya, kubah seperti kubah masjid. Jadi diafragma itu bentuknya persis seperti kubah. Nah, saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Nah, sebaliknya, saat membuang napas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukuran yang lebih kecil dan mengembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Nah, kita kembali ke video yang tadi. Nah, di sini juga berlaku pada saat kita menghirup udara dan mengeluarkan udara. Coba kamu perhatikan panah berwarna biru. Nah, ini dia. Dan paling bawah itu ditunjukkan oleh panah berwarna merah. Ya, jadi bernapas itu sangat membutuhkan kekuatan otot. Salah satu contohnya adalah organ pernapasan, yaitu bagian bawah rongga dada yang disebut dengan diafragma. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor ini ada bermacam-macam. Salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut. A, B, C, D, E, F, G. A ke B itu memiliki nilai tangga nada 1, not 1, sedangkan B ke C itu setengah. Kemudian G ke A itu 1 atau 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tangga nada diatonis minor harmonis itu berada pada tangga nada ke-7 yang dilambangkan dengan Si. Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis minor sebagai berikut. Kemarin sudah Miss jelaskan tapi ciri-cirinya belum ada. Sekarang Miss jelaskan ciri-cirinya. Pertama, lagu bersifat sedih. Kedua, lagu kurang bersemangat. Ketiga, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada 6, namun tidak menutup kemungkinan diawali nada 3 dan diakhiri nada 6. Kita lihat nada 3, Mi, dan diakhiri nada 6, La. Jadi, kalau misalnya kamu pernah mendengar melodi-melodi lagu yang bernuansa sedih, lembut, tidak bersemangat, itu biasanya lagu-lagu yang menggunakan tangga nada diatonis minor harmonis. Ya, anak-anak Miss ya, Miss harapkan kamu paham. Kemudian kita lanjut. Nah, kemarin juga kita sudah bahas mengenai beberapa jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, Miss tandai. Yang pertama ada gambar orang sedang ronda. Nah, di sini orang ronda ini memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Tanpa adanya pos ronda, maka berkemungkinan besar lingkungan tempat tinggal kita itu akan sering didatangi oleh maling atau penjahat dari luar dan lain sebagainya. Jadi perlu adanya ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Kemudian yang kedua, mereka sedang melakukan kegiatan secara bersama-sama. Artinya menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Salah satu cara
menjaganya yaitu dengan melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, mereka sedang kerja bakti anak-anak Miss. Ini dia. Ada yang mengangkat bunga, ada yang mengangkat tong sampah, ada yang menyapu, ada yang mencangkul selokan, ada yang mengutip sampah dan lain sebagainya. Ya, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat di dalam lingkungan tempat tinggal kita, yaitu melakukan kerja bakti. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial. Ini dia ya, sosial dengan sesama anggota masyarakat. Contoh, bergotong royong merupakan suatu bentuk tolong-menolong yang berlaku di daerah pedesaan Indonesia. Sama seperti di tempat tinggal Miss, kalau misalnya ada satu keluarga yang sedang membutuhkan pertolongan, katakanlah dia sedang mendirikan sebuah rumah, nanti keluarga-keluarganya yang lain akan ikut datang untuk membantu si keluarganya itu. Nah, apakah mereka digaji, Miss? Nah, mereka tidak mengharapkan imbalan berupa gaji, akan tetapi mereka ingin menularkan rasa bergotong royong secara kekeluargaan sebagai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nanti si pihak yang ditolong akan memberikan balasan jasa dengan seikhlas hati kepada keluarganya. Itu biasanya sering terjadi di tempat tinggal Miss, ya. Kemudian yang keempat, menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menghindari perpecahan, diskriminasi ini memiliki arti memperlakukan orang atau kelompok biasanya minoritas secara berbeda berdasarkan karakteristik. Nah, ini biasanya sering terjadi berupa perbedaan sosial atau penggolongan kelompok diskriminatif terhadap kelompok yang minoritas, yang biasanya ekonominya minoritas, oleh orang-orang yang memiliki tingkatan sosial yang berbeda. Nah, jadi ini tidak boleh kita lakukan. Nah, untuk menghindari ini, maka kita terapkan di tempat-tempat tinggal kita itu tidak ada bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi semua orang itu sama. Nah, contoh kecilnya apa, Miss? Contoh kecilnya, kamu pada saat berteman janganlah memilih-milih atau memilah mana teman yang pintar, mana teman yang kaya, mana yang teman yang jajannya banyak. Itu tidak boleh. Itu namanya diskriminasi terhadap orang-orang minoritas. Jadi mulai dari sekarang anak-anak Miss janganlah lagi melakukan mendoktrin di dalam diri itu ada sikap diskriminasi terhadap orang lain. Jadi siapapun dia tetaplah kita kawani. Kalau misalnya dia kurang mampu di bidang matematika, kamu ajarkan. Dia tidak mampu misalnya membelikan stip, kamu pinjamkan. Jadi tetaplah saling tolong-menolong dan buang rasa diskriminasi yang ada di dalam diri. Meskipun kita dari kalangan orang yang berada. Ya nak ya. Jadi hindarkan bentuk-bentuk sikap diskriminasi itu. Oke, kita lanjut. Nah, see you in next video. Jadi, untuk kali ini pelajaran kita tidak jauh berbeda dari kemarin. Masih membahas tentang pernapasan pada manusia. Kemudian masih membahas tentang tangga nada diatonis minor. Bedanya ada namanya tangga nada diatonis minor harmonis. Kemudian kita juga masih membahas tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang baik. Nah, sekarang diharapkan kamu tetap belajar di rumah seperti biasanya, tanpa menunda-nunda dan tanpa memberatkan orang tua. Boleh kamu bertanya kepada orang tua dari penjelasan Miss ini, mana tahu kamu tidak paham, kamu boleh bertanya dengan orang tua atau chat langsung ke WA Miss. Kan kita punya grup ya anak-anak Miss ya. Jadi Miss harapkan kamu tetap semangat belajarnya. Jangan lupa tetap berdoa semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa jumpa bertatap muka, berhadir seperti biasanya di sekolah. Nah, see you next time. Oke, kamu tunggu video-video berikutnya dari Miss.
Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.